Halo Indonesia, salam NKRI. Keberanian mengambil keputusan sebagai bentuk tanggung jawab demi rakyat Indonesia benar-benar ditunjukkan oleh seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Selain berusaha membangunkan kita dari tidur yang panjang, sosok ini juga sedang mengangkat harkat dan martabat bangsa yang selama ini tergambar lemah dan masih gemar merunduk pada asing atau dunia barat. Jokowi tak ingin bangsa ini dipersepsikan sebagai kacung. Untuk bangsa sebesar Indonesia, sekedar membangun pondasi awalnya saja satu dasawarsa tak cukup. Sedih, tapi kembali mesti saya utarakan untuk mengingatkan dan melek atas fakta. Begini, sangat disayangkan memang satu dasawarsa sebelum Jokowi. Sekali lagi, sebelum Jokowi nakodai bangsa ini, porsi yang paling diingat rakyat lebih banyak bangun kelanggengan kekuasaan di periode pertamanya. Lantas proyek mangkrak jauh dari target. Kader-kadernya yang korupsi di periode keduanya. Lalu ia sempat membuat album segala. Giliran sudah jadi mantan dan terbuka lebar kesempatan, malah tak rekaman. Di eranya, kelompok radikal tumbuh subur serupa jamur di musim penghujan. Siapa kira-kira sosok yang dimaksudkan? Silakan jawab dalam hati masing-masing. Coba perhatikan, selain fokus bangun negeri, Jokowi cukup direpotkan harus merebut kembali sumber kekayaan alam yang puluhan tahun dikuasai asing dengan kerjasama yang merugikan dan hanya dinikmati para mafia. Saban tahun, Indonesia harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara lain. Apalagi saat harga komoditas dunia meningkat, membuat Indonesia semakin merana. Sebab tidak bisa meraup maksimal hasil kekayaan alamnya. Ini benar-benar ironis sekali. Kini kita patut berbangga melalui seorang Jokowi. Sejumlah titik tambah yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski tak sepenuhnya dinasionalisasi, namun setidaknya Indonesia kini bisa berbangga karena mendapat pembagian keuntungan paling besar. Melalui tangan dingin dari seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kembali berhasil merebut kekayaan sumber daya alam Indonesia dari tangan asing, antara lain Freeport, Petral, Blok Rokan, Blok Ambalat, yang sebelumnya dikuasai Malaysia, dan negara tetangga ini pun berpikir ulang jika harus berkonfrontasi. Kemudian ada Blok Mahakam, Newmont, dan yang terbaru tambang nikel raksasa Brasil, PT Vale Indonesia Terberkati atau INCO. Gebrakan Jokowi tak sampai di sana, yang dalam negeri pun tak luput dikejar. Aset-aset negara yang juga dinikmati dalam bentuk perusahaan perseroan, yayasan dan perseorangan diminta untuk dikembalikan ke negara. Para pengemplang pajak bahkan sampai hutang anak-anaknya mantan Presiden Soeharto pun diburu dan ditagih. Coba bayangkan saja jika hal-hal di atas itu dikerjakan pemimpin sebelum Jokowi. Pasti bisa lebih fokus benahi yang lain lagi. Dan kita mungkin tak perlu harus menunggu hingga tahun 2045 yang disebut tahun emas, seperti yang sudah diprediksi oleh banyak ekonom dunia, di mana Indonesia bakal menjadi salah satu negara mercusuar di dunia. Kisah kota Atlantis yang hilang dan masih menjadi misteri sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan konon merujuk bahwa itu di daratan Sundaland Indonesia mungkin benar adanya. Berdasarkan kesimpulan para ahli, sepertinya hukum siklus yang terulang. Just intermezzo, kita kembali ke topik ya. Selain direpotkan hal di atas, Presiden Jokowi juga harus menghadapi polarisasi yang gila-gilaan.
Akibat hasutan yang masif, toko-toko berperangai sengkuni. Jika Anteng tak jadi soal, tapi bikin gregetan kelompok ini mengganggu dan menggoyang pemerintahan. Agama dijadikan tameng, sekaligus kendaraan turun ke jalan-jalan seperti orang kesetanan. Kerjanya hanya bikin rusuh, memprovokasi melalui mimbar-mimbar dan media. Sedangkan yang kelompok radikalis sibuk merencanakan niat jahat untuk menggantikan ideologi bangsa. Bisa kita bayangkan, semisal nih, kita sedang membangun rumah untuk melindungi panas terik dan hujan untuk keluarga kita. Tapi ada orang-orang yang nyaris setiap saat ada yang mengganggu niat baik kita. Akhirnya hanya bisa bersabar, tapi juga ikhtiar secara smart. Akhirnya sedikit demi sedikit memutilasi tangan, kaki, kepala, dan cukup sisakan gembungnya saja. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa beberapa waktu yang lalu Uni Eropa geram kepada Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi membuat keputusan melarang ekspor nikel ke Eropa. Dan akibatnya apa? Indonesia diancam akan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan apa reaksi dari Presiden RI ke-7 ini? Dengan lantang Presiden tak sedikit pun gentar, apalagi mundur. Indonesia siap meladeni dan Presiden Jokowi bahkan memerintahkan untuk mencari lawyer terbaik kelas internasional. Indonesia digugat oleh Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena melarang ekspor nikel mentah. Presiden Jokowi menegaskan bila ingin nikel RI, negara Eropa dipersilakan untuk bangun pabrik di Indonesia. Tak ada tawar-tawaran lagi. Jokowi mengungkapkan pelarangan ekspor nikel ini bukan berarti Indonesia adalah negara yang tertutup dengan negara lain. Presiden Jokowi bahkan menyebutkan di G20 sudah menyampaikan jika Indonesia tak ingin mengganggu kegiatan produksi negara-negara tersebut dengan larangan yang sudah ia buat. Pernyataan Presiden Joko Widodo tegas seperti berikut ini. Kita terbuka, tidak tertutup. Silakan kalau ingin nikel RI, silakan datang. Bawa pabrik ke Indonesia, bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia, kata Presiden Jokowi dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia. Ketegasan Presiden Jokowi berlanjut, lalu ia mengatakan hasil olahan bisa berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Dikerjakan tidak sampai barang jadi tidak apa-apa kok. Misalnya nanti baterai dikerjakan di sana, tidak apa-apa. Tapi lebih baik kalau dikerjakan di sini. Kita tidak tertutup, jelasnya. Dari pernyataan Presiden di atas, jelas bukan tanpa risiko. Maka jangan heran jika dibarengi dengan tindakan yang cerdas dan penuh makna dari Presiden Joko Widodo. Tindakan apa saja kah itu? Yang pertama, alutsista kita mulai diperkuat. Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto sebagai Menhan membeli alutsista dan secara periodik menyerahkan alutsista terbaru ke TNI. Itu sebetulnya tak hanya memenuhi kebutuhan sesuai perubahan zaman saja, tapi juga ada maksud tertentu dari Presiden Jokowi. Dan ini tak dilihat secara terang oleh publik maupun media atas maksud dan tujuan yang tersembunyi. Yang kedua, Presiden melalui Menhan membentuk Komcat atau komponen cadangan dan sudah dilakukan angkatan pertama dan akan terus dilakukan secara bertahap untuk angkatan kedua dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Mobilisasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI dan tetap di bawah kendali Panglima TNI. Apa artinya? Ingat, Presiden kita itu orang Solo yang suka kirim simbol.
itu semacam perang psikologis untuk kesiapan, strategi tinggi untuk menurunkan mental lawan. Bahwa negara kita juga sudah sangat siap dari sisi pertahanan jika sampai ada yang berani mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Maka Angkatan Bersenjata RI siap siaga. Tapi kiranya presiden kita ini juga sudah sangat cermat mengkalkulasi. Sikap keberanian Jokowi semua itu demi rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Seperti kesaksian Prabowo Subianto, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Presiden Jokowi memang bekerja untuk rakyat. Kesaksian Prabowo Subianto tak main-main. Buktinya, Fadlizon dibuat lemas dan gemetaran. Mungkin semahput belum sadar. Tak terlihat ngocehnya di Twitter lagi. Permintaan presiden sangat sederhana. Ia mau orang-orang Eropa itu agar bangun pabriknya di Indonesia. Maka dengan demikian, diharapkan akan membuka lowongan kerja. Maka secara otomatis, negara kita mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Jika mau nikel, bangun pabrik di sini, kata Presiden Jokowi dengan tegas. Coba saja jika Presiden bukan Jokowi, barangkali akan tunduk pada Eropa menyerahkan dan merelakan kekayaan sumber daya alam di negeri ini. Terus dikeruk mereka dan para mafia yang menyaruh pejabat publik pun pesta pora. Tak ubahnya kejadian di era sebelum Jokowi yang menakodai Nusantara. Kini sudah saatnya. Kita memang harus bangkit dari tidur yang panjang. Dan memang rakyat butuh pemimpin seperti Presiden Joko Widodo yang gila, berani, tegas dan juga ngoboi. Agar tak terus-menerus kita diinjak-injak oleh bangsa asing dengan segala kepentingannya. Bersama Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau membuat fondasi dasar yang kuat agar dapat dibangun rumah yang hebat untuk generasi di masa yang akan datang. Indonesia maju dalam suasana Gemaripah Lo Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah, aman dan tentram. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam waras untuk kita semua. Bravo Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. NKRI harga mati.